Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, nanda sekalian yang Ustaz banggakan, kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan materi, yaitu zat atau nama lainnya itu materi dan perubahannya. Kemarin kita sudah belajar tentang definisi materi, kemudian macam-macam wujud zat, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian ciri-cirinya kita sudah belajar, mulai dari bentuknya, volumenya, jarak antar partikel, kemudian gerak partikelnya. Kemudian kita sudah belajar juga terkait dengan perubahan wujud zat, ya, dari padat ke cair, cair ke gas, kemudian gas ke padat. Itu sebaliknya. Nama-namanya, kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah untuk hari ini kita akan belajar materi yang tidak kalah pentingnya, yaitu dan tidak kalah menariknya, ya, yaitu tentang materi perubahan zat, ya. Di sini kita bagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa sih bedanya? Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, contoh dari perubahan fisika kemudian perubahan kimia. Bisa dilihat untuk perubahan fisika, ini ada es batu yang mencair, ya. Es batu yang mencair. Kemudian ada perubahan kimia, ada kayu yang dibakar kemudian jadi arang. Apa sih bedanya? Dilihat dari gambar tersebut. Apa perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Bisa kita lihat di slide berikutnya, ya. Nah, jadi perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk perubahan fisika, yaitu perubahannya tidak menghasilkan zat baru, tetap bahannya, ya. Contoh yang tadi itu es batu yang mencair. Nah, tetap es batu juga bahannya itu air. Ketika mencair juga tetap bahannya air. Nah, kalau kayu yang tadi setelah dibakar menjadi menghasilkan zat baru. Sekali lagi, untuk perubahan fisika, perubahannya tidak menghasilkan zat baru. Untuk perubahan kimia, perubahannya menghasilkan zat baru. Contohnya yang tadi, setelah dibakar dia menjadi zat baru, yaitu arang. Kemudian zatnya dapat kembali seperti sebelumnya, bisa dikembalikan. Es batu yang mencair itu bisa kita bekukan lagi sehingga menjadi es batu kembali. Kemudian untuk perubahan kimia, zat baru tidak dapat kembali seperti sebelumnya. Nah, arang yang tadi tidak bisa menjadi kayu seperti sebelumnya. Umumnya perubahan terjadi pada wujud, warna, bentuk, dan ukurannya. Untuk perubahan terjadi pada wujudnya ini kita sudah belajar sebelumnya, menjadi perubahannya yaitu dari gas ke cair, cair ke gas, gas ke padat. Nah, itu perubahan wujudnya. Kemudian untuk warnanya ini, nah nanti kita cari apa contohnya. Kemudian bentuk, nah untuk bentuk bisa kayu itu kita buat menjadi kursi. Nah, itu perubahan fisika juga. Kemudian ukurannya sama. Ukuran misal beras kita tumbuk itu kita buat menjadi tepung. Nah, itu juga termasuk perubahan fisika karena dia tetap bahannya yaitu beras, walaupun ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, untuk perubahan kimia umumnya perubahannya terjadi pada zatnya, yaitu menciptakan zat baru. Itu perubahannya menjadi zat baru. Nah, kemudian penyebab perubahannya disebabkan oleh gaya dan suhu. Nah, gaya itu insya Allah kita akan belajar di kelas 8 nanti. Apa itu gaya? Secara gampangnya adalah gaya itu bisa pukulan, bisa tumbukan, bisa tarikan dan sebagainya. Suhu sudah kita akan belajar besok tentang suhu.
yaitu ada suhu yang tinggi, kemudian ada suhu yang rendah. Di kulkas, di freezer itu suhunya rendah, sangat rendah, sehingga es atau air itu menjadi beku. Kemudian di suhu yang tinggi ada ketika kita masak ya, sehingga dia menguap. Nah, itu umumnya penyebab perubahannya di perubahan fisika ini. Nah, untuk perubahan kimia itu biasanya penyebabnya disebabkan oleh reaksi kimia. Ada reaksi kimia di sana sehingga menciptakan zat baru. Apa sih contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia ini? Bisa kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk perubahan fisika, perubahan kimia. Untuk perubahan fisika, ini beras yang pertama ya, beras diubah menjadi tepung beras. Ini bahannya masih sama, hanya berubah di ukurannya saja, lebih halus. Nah, untuk perubahan kimia, singkong menjadi tape. Ini udah singkong dibuat menjadi tape, itu melalui reaksi kimia, sehingga dia menciptakan zat baru. Tape itu udah zat baru. Kemudian kayu diubah menjadi kursi untuk perubahan fisika. Ini hanya berubah bentuknya saja, bahannya masih sama. Pembakaran kayu untuk perubahan kimia, ini menjadi arang ya, kayunya menjadi arang. Yang ketiga, untuk perubahan fisika, gula dilarutkan dalam air, masih ya, hanya berubah bentuknya saja, bahannya masih sama, masih gula. Makanan berubah menjadi basi. Nah, ini udah berubah, udah zat baru ini, udah zat baru. Kemudian bola lampu listrik menyala, ini juga perubahan fisika. Susu diubah menjadi keju, ini melalui reaksi ya, sudah zat baru. Air berubah menjadi es atau es batu ya. Nah, ini juga hanya perubahan bentuk saja, perubahan wujud. Besi berkarat sudah menciptakan zat baru. Ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita analisis yang ini. Ini adalah gambar berapa perubahan yang terjadi. Kita analisis mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan kimia. Ini apa ini? Ini gula mungkin ya, gula. Gula ini fisika atau kimia? Ya, fisika ya. Ini tempe, kedelai menjadi tempe. Ini fisika atau kimia? Ya, perubahan kimia. Karena sudah menciptakan zat baru di sini ya, sudah difermentasi. Kemudian ini ada kertas menjadi arang. Nah, ini fisika atau kimia? Kimia. Ini ada bom ya, ini bom juga kimia ya, ada reaksi di sana. Kemudian lilin. Ini ya, bukan apinya, tapi ini bahan lilinnya. Ini perubahan fisika atau kimia? Dia meleleh di sini karena suhunya tinggi. Ya, bahannya masih sama enggak ini? Masih ya, berarti perubahan sama kan bahannya ini setelah meleleh dan sebelum meleleh. Berarti perubahan fisika. Ini apa ini? Ini es batu kayaknya nih. Nah, ini petasan yang meledak ya. Nah, ini perubahan kimia karena ada reaksi di sana, reaksi kimia. Ini juga ini bersih berkarat sama perubahan kimia. Itu adalah salah satu contoh dari perubahan fisika dan kimia. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan diskusi. Sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh dijawab dari Ustadz. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.